Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Insyaallah tentunya hadirnya beliau dan guru-guru kita ke tempat ini senantiasa menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Iman dan juga seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir khususnya dalam kajian minggu kita. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita senantiasa turun limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk kita semua yang selalu hadir istiqomah dalam setiap kajian dan kegiatan di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan rutin santunan yatim, kegiatan kajian-kajian taklim, salah satunya adalah kegiatan sedekah Jumat dan sedekah subuh. Bagi seluruh para donatur yang selalu ikut andil dalam mengeluarkan rezekinya untuk kegiatan di masjid kita, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita dan mereka semua rezeki kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah dan juga keberkahan sampai kepada kita dan mereka semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullahal ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak dan dengarkan dengan khidmat mau'izatul hasanah kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Rizki Mansur MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi zul fadli wal karamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tawajjahu bitajil wiqar wa nawarahu binurihi bijami'il aqtar wa ala alihi al-athhar wa sabil kamalatil akhyar. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mobil khusus yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM jajaran Masjid Nurul Iman Pondok Jaya Pondok Aren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi taatillah min husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanal a'izzah rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini kurang lebih 50 sampai 1 jam ke depan
mungkin nggak sampai 45 menit karena berhubung dengan syuruk. Jadi panitia berapa menit biasanya ngaji di sini? Saya sih gimana pesenan aja. Jam 6 masih uduk lo ya, uduk dia jam 6 ya, Pak Muim udah dagang dia jam 6 ya. Terus temanya apa? Yuk sama-sama kita, temanya hari ini adalah mengaji tentang sholat. Ustadz, temanya kok sholat sepele banget, jangan main-main dengan sholat. Saya di sini nggak mau ceramah, banyak ceramah, buka aja YouTube, ceramah banyak. Tapi saya ingin perbaiki adalah bagaimana tata cara sholat kita. Saya tanya dulu sama panitia, di sini apa ajarannya, manhajnya apa, akidahnya apa, fikihnya apa, mazhabnya apa. Saya tanya kemarin melalui WA, dia bilang di sini insya Allah Ustadz semuanya mayoritas mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, 4 mazhab nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai nggak bermazhab. Hebat benar tuh orang. Nggak bermazhab, mau ikut siapa? Al-Quran wal hadis. Mau buka dari mana? Mau ngambil dari sumur? Kagak bisa, kudu dikerek kita. Pakai apa? Pakai sanyo, cetekin, pakai jet pump. Terus pakai apa lagi? Pakai keran, habis keran pakai gayung, baru kita mandi, kita wudhu. Mau nyemplung ke sumur? Mana bisa? Emang kita ketemu Rasulullah? Nggak bisa. Ketemu sahabat? Enggak, sok-sokan kembali Quran dan hadis. Kembali kepada Quran hadis, betul. Emang kita kemarin kemana aja? Tetap kita kembali kepada Quran dan cuma mengikuti pendapat salafun saleh dan para ulama ahlul mazahib sebagai mereka yang memahami daripada jalan yang sampai kepada sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu prolog yang kita pada saat hari ini. Kemudian apa sholat yang saya bahas adalah kaifiat, tata cara bagaimana sholat menurut madhab Syafi'i. Mudah-mudahan cukup, kalau nggak cukup ya kita buat sesi kedua, tanggung jawab panitia. Pokoknya kalau ceramah saya nanggung, undang aja lagi saya. Part 2, part 3 lah kudu. Kalau ngaji harus begitu, harus tuntas. Wah, settingan Ustadz nih baru dipanggil lagi, lah terserah. Mengajinya begitu, ya cukup nggak cukup, saya harus cukup hari ini. Bahkan saya mengaji tentang sholat 6 tahun lamanya. Ngaji sholat doang 6 tahun lamanya. Oke, simpel saja. Rukun sholat ada berapa? 13. Terus ada berapa lagi? Bu, ada berapa bu? Laka begitu? Kan udah sembahyang tahunan, masa rukunnya kagak tahu? Oi, assalamualaikum. Jangan tidur, ngaji nih. Rukun sholat ayat sabaraha? 13, 14, 10, 13. Dalam mazhab Syafi'i terbagi 3 pendapat, semuanya sama. Jumhur mayoritas 17. Ada yang bilang 14. Ada yang bilang 13. Cuma yang lebih biasanya masuk pada kategori keluar dari sholat atau khuruju minas sholat. Niat keluar dari sholat itu masuk kategori rukun, tapi di Indonesia rata-rata tidak dipakai. Tapi kalau Anda mau ngaji kitab Fathul Qorib itu ada niat keluar dari sholat, tapi kita itu pendapat yang satu ini saya anggap ini adalah sunnah berdasarkan mayoritas pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi total semuanya ada 17. 17 ada 18, 17. Tapi 14 ada, 13. Cuma yang mereka 14 sampai 13 enggak memasukkan dalam tumaninah satu tapi masukkan satu paket yaitu tumaninah. Gitu saja bedanya. Nah, dari rukun-rukun tersebut mesti dihafal. Kalau sunnahnya terbagi 2, ada sunnah kalau mazhab Syafi'i sunnahnya ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad ada 6, sebagian bilang 8. Dalam kitabnya Fathul Wahhab Imam Zakaria Al-Ansori 8 tuh yang sunnah abad itu yang kalau kita tinggalin adalah sunnah sujud sahwi di akhir sebelum salam.
Kalau sunnah hayat ada berapa? Kalau dihitung-hitung, kalau dia sembayangnya 4 rakaat, maka totalnya 25 rukun hayat, sunnah hayat. Berarti kenapa mesti tahu rukun dan sunnahnya dan fardunya dan makruhnya? Karena surutus sihhatus sholat, syarat sahnya sholat adalah diantaranya adalah ma'rifatul ilmi, tahu ilmunya di dalam sholat. Coba cek lihat, yang dasar deh Safinah, coba cek syarat sahnya sholat, salah satunya adalah tahu ilmu. Bagaimana mau kita tahu ilmu kalau nggak tahu tata caranya? Saya sholat, Ustadz mau sholat tapi nggak tahu tata caranya, bagaimana mau usul sampai kepada Allah sedangkan sholatnya tidak sesuai dengan yang dituntun oleh ulama-ulama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Romli dikatakan man sholla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah lam tasihha sholatuhu wa in sadafa sihhata fihima. Barang siapa yang sholatnya bodoh, yang sholatnya nggak ngerti, geblek, nggak ngerti tata cara sholat dan wudhu, kemudian dia sholat dan wudhunya lam tasihha, nggak sah, sekalipun sholat dan wudhunya kebetulan benar. Kenapa begitu? Karena nggak ngaji, karena nggak tahu, sholatnya bodoh. Kalau ditanya kenapa angkat tangan begitu, nggak tahu ya, desanya begitu. Kenapa sedekap begini? Aku ikut-ikutan aja. Kenapa tangannya begini? Ada yang begini. Aku ikut aja. Kalau Kongo begini. Terus kalau ada orang begini ikut-ikut dong. Iya kali dia begini. Tuh berarti nggak ngaji dia. Karena tidak tahu ilmu. Baik, saya akan praktekkan. Mudah-mudahan cukup dari awal sampai akhir. Pokoknya saya harus banyak gerak. Kalau nggak gerak namanya ngaji. Oke. Kita mulai sholat pertama adalah dari mulai siapin dulu. Setelah kita masuk formasi, ya kan, lihat kanan kiri kita. Dari mana kita ngatur shopnya? Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Dari belakang, ngatur shopnya tuh. Bukan dari depan. Kalau dari depan, kalau orang perutnya buncit, iya bener dari belakang, lihat tuh. Sudah selesai. Kalau jempolnya gede kan sudah dari depan, sama yang dari belakang, bukan dari depan. Setelah beres, kemudian habis itu siapkan dulu. Nah, habis itu apa? Kaki. Formasi kaki yang bagaimana? Formasi kaki begini. Oh begini. Bisibrin. Apa bisibrin? Sejengkal atau 2 kepal. Segini. Ya cuman lu kalau mau sembahyang jangan diginin dulu. Cuma diukur. Ya dikira-kira, takriban kira-kira kurang lebih segini. Tuh. Tuh, Bu, kelihatan Bu? Nah, segini tuh. Iya. Cuma orang model kita kan modelnya kayak kipas, begini. Ya, bekangkangnya begitu tuh. Enggak bisa begini dia. Yang bagus begini. Di sejengkal. Nah, dikira-kira. Sudah selesai, peci mainin. Kalau begini kan kondangan. Benar enggak? Kalau begini kan buyang diomelin bini, ya enggak? La ilaha illallah. Online mulu ya, aduh. Paket mulu ke rumah, ya enggak? Buyang. Nah, kalau sembahyang rapihin. Berapa ukurannya? Kalau jidatnya denong cukup 3. Bukan bener begini, kalau agak-agak dia agak jenong taikin dikit seukuran 4. Kenapa begitu? Supaya buat sujud. Syarat sahnya sujud nanti diantaranya anggotanya jabahah, namanya apa? Jidat, mesti kena tempat sujud. Kalau begini tidak sah. Kenapa? Karena menghalangi sujud. Tuh taikin dulu. Beres. Berapa? 4. Ngomong-ngomong kemarin ngaji nggak begini nih? Kagak. Begini. Beres? Nah udah selesai. Ibu-ibu sama juga Bu. Rapihin ininya. Bapak-bapak.
Jangan ngawer-ngawer, keluar rapihin deh nih rambutnya tuh. Ibu-ibu rambutnya harus dirapihin. Selembar aja ibu keluar satu tidak sah. Kenapa? Karena rambutnya adalah aurat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada rambut atu, resiko ulang. Kecuali segera ditutup. Lagi sembayang, angin bertiup, kipasnya, terus keluar rambutnya. Kalau buru-buru dibenerin nggak batal. Ya, tapi kalau dari awal sampai akhir salam baru ketahuan batal karena udah kelamaan. Tuh kata mazhab Syafi'i. Jadi harus dirapihin dulu bu. Ikat nih pakai namanya. Kalau kudungan kan beda-beda, mau kena kan beda-beda. Kalau bini saya dulu pakai peniti, ikat biar kencang. Kenapa? Ini leher aurat. Bener sembayang des area. Mau kenanya kan mau kena second, mau kena udah lama tuh. Ini koplok. Ini leher aurat bukan bu? Saya nggak bicara aurat, tapi intinya aurat perempuan min jamil badani illa wajha wal kafain. Aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, berarti leher masuk. Oleh karena itu ikat yang kencang. Saya perhatiin dulu nih. Nah, bagus. Mau pada begini semua. Bener gini tuh, cakep. Ya dirapihin. Laki-laki sudah. Ketika sudah selesai, masuk formasi berikutnya yaitu adalah posisi berdiri. Berdiri sebelum sholat adalah syarat bukan rukun. Jadi harus dirapin dulu. Setelah beres baru kemudian siapkan untuk berdiri. Jangan bungkuk, tergantung posisi tubuh. Ya kalau laki-laki engkong-engkong kan emang segini badannya. Ya kalau ini apa hatta? Ya segini aja. Cuma bagi yang normal kayak saya nih, berarti ukurannya semana? Harus tegak. Terus apalagi itrok. Apa namanya itrok? Al-itraku yaitu adalah menundukkan kepala, kata Imam Ghazali. Gimana caranya? Harus melihat fi musallahu au tempat sujudnya, fi masjidi atau di tempat sujudnya. Mana? Tuh batasannya mana? Apa yang kita sujudin? Itu. Makanya kalau bagus sejadah jangan yang bergambar. Ya ironi memang di kita semua sejadah bergambar. Ya mau gambar Aqsa, Masjidil Haram, Nabawi sini. Ntar mikir kemana-mana. Kapan gua umroh? Ya gak? Tuh ya Allah. Gua 65 lagi mana corona nggak pergi haji. Pikiran karena gara-gara gambar. Ya emang udah mau diapain? Sejadah begitu semua. Nah setelah beres kita pandang itu namanya tempat sujud. Di dalam sholat pandangan ada berapa? 4. 1 berdiri dan semuanya melihat pada tempat sujud. 2 ketika dia sujud yang dilihat adalah hidung. Yang gak ada lagi dilihat lagi sujud. 3 yang dilihat mana? Yaitu ketika tasyahud awal, yang dilihat ketika illallah, jangan tempat yang dilihat asyhadu alla ilaha illallah, langsung lihatnya adalah ini tangan. Kemudian setelah itu yang dilihatnya mana lagi? Ketika sholat janazah, yang dilihat tidak tempat sujud tapi jenazah. Tuh tahu sekarang. Jadi mesti lihat adalah tempat sujud. Merem gimana merem sholat? Makruh. Merem makruh. Melek bagus. Tapi wajib kalau kita merem kalau seandainya khauf, dia takut dari sesuatu. Ada cewek cakep, bohai, sembayangnya ya di rest area di mana wah merem, nah, boleh. Jadi wajib. Jadi dosa kalau seandainya sholat merem, kalau seandainya di situ ada doror, ada keburukan seperti ada ular, kalajengking, kita sholat di hutan, jangan merem pak, toto kita melek udah manrobuka, yo dililit sama ular, diantuk kalajengking, nah jadi melek saja. Nah itu jadi ada aturan mainnya. Langsung setelah itu rukun yang pertama yaitu adalah niat. Niat. Rukun niat di dalamnya ada syarat. Di dalam niat ada
Ada syarat. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Ada berapa komponennya? Nggak tahu. 3 yang mesti ada di dalam niat. 1 al-qasdu, 2 wat-ta'yin, 3 wal fardiyatu. 1 bermaksud, 2 menentukan, 3 fardunya. Apa bermaksud? Saya niat, saya pengen, saya ingin. Kalau bahasa kitanya usolli. Yang kedua ta'yin, nama sholatnya apa? Zuhur kah? Asar, subuh, yang tadi menentukan. 3 fardunya. Berarti kalau dikumpulkan usolli fardhos subhi cukup. Tapi itu talafuz, niat itu adanya di mana? Di hati. Di mana tempatnya? Dan tempatnya di hati. Tempat untuk memasukkan niatnya lagi ngapain? Lagi Allahu Akbar, demo takbiratul ihram. Takbiratul, bukan sebelum saya niat sholat subuh, bukan. Itu namanya talafuz, sholli fardhu subuh, supaya liusa'idal lisan, buat membantu liusa'idal lisan al-qalba, membantu lisan kepada hati. Kayak kita begini, nyanyi kan kalau misalnya besok gue pagi mau ke subuh, mau ke pasar, mau ngapain, beli ketupat. Kata kita mau ngapain diomongin, niat aja jalan, pakai diomongin. Enggak, saya cuma menguatkan doang. Besok saya mau jalan, tuh maksudnya apa? Niat. Tapi yang dimaksud niat dalam perspektif Indonesia dengan versi Arab beda. Kalau versi fikih itu niat itu adalah muqtaronan bi fi'lihi, langsung dikerjain. Kalau kayak kita besok saya mau ke pasar, itu namanya azam. Kalau niat itu berbarengan langsung dengan pekerjaannya. Jadi kalau niat sholat posisinya pada saat takbiratul ihram, masukkan itu yang namanya 3 komponen. Allah, saya niat sholat subuh fardu, udah segitu aja. Berbarengan apa? Dimulai itu takbir dengan A, diakhiri dengan bar, mesti bareng niat juga. La qabla wala ba'da, tidak sebelum dan tidak sesudah. Repot. Kalau sebelum tidak sah, setelah tidak sah. Contoh, Allahu Akbar, saya niat sholat subuh fardu, enggak sah. Atau sebelum, saya niat sholat subuh fardu, Allahu Akbar, tidak sah. Mesti bareng, muktaronan. Masukin niat. Allah, saya niat sholat, masukin Allah. Wah, kelamaan di ayun Allah. Tuh, jadi mesti bareng niat di dalam takbiratul ihram. Coba tadi yang pertama apa tadi niatnya? Komponennya apa aja? Bermaksud menentukan fardu. Selebihnya sunnah. Hitungan bilangan, arba'a rakaatin, mustaqbilal kiblah, adaan lillahi ta'ala, itu sunnah semua. Kecuali nanti pada bab berjamaah tambahin 1 jadi 4, makmuman. Kalau imam, imaman. Itu saja. Pada 3 tambah 1 kalau berjamaah yaitu makmum. Setelah beres niat langsung singkat saja, yaitu takbiratul ihram. Mana takbiratul ihramnya? Allahu Akbar. Ustaz, boleh nggak diganti yang lain? Allahu Rahmanur Rahim. Ya kan nama Allah juga. Pertanyaannya boleh nggak? Sebagian ulama boleh. Boleh, asalkan tidak melebihi dari 3. Allah Rahman Rahim. Allahul Jalilul Akbar. Allahu Akbar Kabiro. Masih boleh. Tapi kalau kelewat dari 3 nggak boleh. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Lebih dari 3. Tapi masyhurnya udah cukup.
Allahu Akbar, karena sesuai dengan lafaznya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi Allah masuk tuh sama niat bareng. Awas nih, masuk sama niat. Allah, saya niat sholat subuh. Tadi kan subuh tuh. Allah, saya niat sholat subuh fardu. Bar, begitu bar masuk tuh takbir gitu doang. Kecepatan juga kurang bagus. Allahu Akbar pas. Kalau Allahu Akbar kurang. Kalau kelamaan nanti hilang. Dan dari syaratnya ada 17. Kalau di sini nggak cukup. Syaratnya ada 17. Salah satu di antaranya tadi lafadznya mesti benar, lafadznya Allah dan Akbar. Yang ketiga yaitu harus dari Allah dan Akbar, tidak boleh ada jeda terlalu lama. Kalau 1 detik dia napas masih boleh, 2 detik, tapi kelamaan Allah Akbar, nah, jadi hilang. Antara lafadz Allah dan Akbar nggak boleh ada kalimat lain seperti wow atau yang lainnya. Kalaman kan Allahu Akbar, kok jadi hu Akbar? Allahu, karena ibu-ibu saking khususnya Allahu Akbar. Allahu Akbar bu, bukan Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar. Allah dan dia yang maha besar, berarti ada 2 Tuhan. Tuhan Allah sama dia yang maha besar. Masya Allah. Terus antara lafaz Allah dan Akbar jangan dibalik. Akbarullah, ya kan? Akbarullah, walaupun sama-sama arti tidak boleh. Mesti Allahu Akbar. Tuh. Itu yang paling pentingnya. Setelah itu cara mengangkat tangan ketika takbir. Begini, begini. Ya kan saya nanya begini, 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 begini. Ini benar, ya. Allah. Oh, ada yang kayak unyil. Allah. Terserah, masing-masing punya metode dan cara dan istinbat. Tapi menurut madhab Syafi'i mengangkat tangan dari mulai takbir sampai bar mesti pas A-nya, nggak boleh Allahu Akbar salah, Allahu Akbar salah, mesti bareng niat ucapan takbir sama tangan plus nanti yang rukun yang ketiga plus berdiri dikumpulin dalam satu tempat, yaitu yang namanya di dalam niat. Caranya gimana? Enggak begini, enggak di sini. Caranya menurut madhab Syafi'i loh. Ya, ini kan nanti diliput. Jangan salah paham. Ntar wah Ustadz enggak. Saya tetap namanya menghargai perbedaan. Tapi menurut madhab Syafi'i yang benar adalah apa? Yaitu di atas pas sejajar pundak, di bawah anting-anting, pas di sini. Posisi tangan dan jari-jari tidak begini, tapi li jihatil kiblat. Ininya. Allah tuh. Tidak begini, Allah. Salah, apa begini? Si ujung-ujungnya menghadap kiblat nih. Jadi gimana? Allah tuh. Bedanya laki-laki dibuka, perempuan dikempet. Kenapa? Tahu sendiri dah. Nah, ini Allah tuh
Kalau laki-laki diangkat Allah. Tuh, turunin. Allah. Turunin gimana? Allah. Pakai itu aja dah. Jangan ditutup. Ya. Enak ya. Allah. Nah, turunnya bagaimana? Ntar pakai itu. Berapa enak soalnya. Saya harus praktek. Pokoknya macam-macam aja ya. Sip. Tapi kalau pakai ini jelas. Enggak di YouTube. Nah, kalau ibu ngajinya kurang jelas, subscribe aja, like dan komen di channel apa? Nurul Iman. Cari kalau enggak jelas, cari di situ. Yuk, pengaji yuk. Tadi udah posisi benar, kata Allah. Allah, jangan lama-lama, sebatas sebenarnya ya. Pokoknya niatnya jangan lama-lama ya. Kalau nggak bisa tiga komponen aja, makanya jangan lama-lama. Belakang sih, sampai kalah. Tiga aja belajar. Dan udah bisa apa bilangan udah bisa masuk. Yang mustaqilan kiblat dan bisa lillahi ta'alanya. Bisa lagi insya Allah. Ya kali nanti ya. Pakainya insya Allah. Masuk kita, turun dulu, apa langsung gini. Allah. Ini namanya turun, namanya irsal. Ada irsal khafif dari Allah. Ada turun, baru turun. Nah, yang kedua Allah. Oke, bagus posisinya. Ada sesi pertanyaan Allah. Langsung di sisi. Allah. Ada, jangan salah, ada riwayat Ali bin Abi Thalib. Di sini bukan ada Allah di sisi yang mana yang menurut mazhab Imam Syafi'i ada dua riwayat. Yang pertama cara turunnya begini benar, ya kan, langsung begini benar. Cuma khawatir kalau dia turun main-main, ya ta'abbas atau ya ta'abbas gimana? Allah. Loh, main-main. Jadi langsung saja Allah, langsung tarik. Tinggal posisi. Kemana dia posisi? Di bawah dada, di atas pusar. Dada mana dada? Pusar mana pusar? Berarti di atas sisi. Tuh, tangan di mana tangan? Harus berkelapa. Berarti ambilnya adalah bukan di sini, tapi yang biasa kita jam tentu saya. Berarti di sisi. Ini naruhnya di sini. Yang tiga di bawah, yang dua tunjuk jari-jarinya di atas. Selama ini sholat begini bambo Allah tarik kata besar sih boleh dia hitung dulu ya nggak usah langsung saja kalau udah biasa sholat tarik posisinya di tuh ikan kaki lihat besar tuh posisi jempol jari manis kelingking yang dua dari sisi situ langsung tep itu meletakkan tangan yang sahih yang muktabar yang paling dalam bahasa ini apa di bawah dada di atas pusar
yamilu ila shimalihi di anna qalba biha, mencongkok ke kiri sedikit karena hati ada di situ. Allah, bukan di sisi. Ini namanya pindah. Salah. Tapi di mana? Di bawah dada, di atas pusar, ini hati. Makanya kalau zikir la ilaha illallah, illallahnya masuk, jangan terbalik. Illallah. Kalau wirid kan ada namanya isbat, ada namanya nafyu. Nafyu isbat berbeda. Berarti kalau kita zikir la ilaha illallah, kalau udah bisa illallah, 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 masuk berarti udah bisa Allah, gitu. Hati itu kalau main game namanya pek. Nah, itu begitu mangap ya. Jadi ditutup supaya terang ya. Jadi gimana yang benar? Allah. Ini hati di sisi itu. Kalau belakang pasti ada perbedaan ya. Allah. Ada bedanya enggak? Tapi ketara kalau di sisi salah, terlalu berlebihan, offset di sini. Kalau kita bicara di sini, nggak ada masalah juga. Di bawah dada, di atas pusar, yang di praktek ini jangan apa-apa. Dikit. Ustadz, begini gimana tadi? Maksudnya orang itu adalah mendahulukan kanan baru kiri boleh. Tapi pendapat itu asli, tapi saya tidak salah. Karena saya jujur saja waktu ngaji itu boleh begitu, tapi saya tidak pakai. Saya pakai baru ke kiri sisi. Nanti ngaca di rumah, ke kiri gitu. Udah beres begitu, langsung baca Allahu Akbar, kabira begitu ya, di bawah dada sampai la syarika lahu wa bidzalika itu warna. Jangan coba-coba baca kita kalau waktunya pendek. Kalau lagi buru-buru, kepepet, sudah kesiangan, asar jam 3, zuhur jam 3, asar senang, maghrib jam 7, tinggalin yang namanya intitah. Kenapa? Kita lebih mementingkan adalah waktu mau habis. Jadi saja ambil rukun, yang berikutnya berdiri kan sudah tadi sepaket, berdiri kan sudah diajarin. Nah, dalam masalah berdiri, gimana Ustaz? Dari rumah bawa jempol, bawa kursi sampai di sini, lihat dia duduk. Dari kemarinnya aja bisa jalan, gimana? Gak sah. Jadi mesti gimana? Berdiri dulu. Dibilangnya apa? Al-qiyam ma'al qudrah fi sholatil fardhi. Fardhi itu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Jadi diri aja dulu. Bawa kursi, tarik ke belakang. Bisanya lagi apa dia? Ustaz, saya bisa berdiri, tapi ruku sujud gak bisa. Ya udah berdiri. Ketika mau ruku Allah duduk. Bisa diri, bisa ruku, bisa sujud. Jadi ngapain? Sujudnya berarti pakai kursi. Jangan kita baru sholat tidak sah karena ibu bapak bisa berdiri. Saya bisa berdiri Ustaz, tapi berdirinya nggak maksimal. Maksudnya paling setengah Al-Fatihah saya sudah sakit ya sudah. Bisa berdiri paling cuma batas alhamdulillah alamin, berdiri sebatas alhamdulillah. Bisa berdiri sebatas takbir, berdiri sebatas takbir. Enggak bisa berdiri sebatas takbir, baru yang dikatakan tidak mampu. Ganti yang namanya pakai duduk enggak bisa. Namanya ganti pakai tiduran, utajian. Terlentang.
terlentang mati. Iya, di situ baru kemudian ngerong ke kanan, nggak bisa juga pakai bantal ganjel biar menghadap kiblat. Nggak bisa juga terserah ikai masya mau yang mau gimana yang penting sholat. Yang penting sholat dah beres. Nggak bisa juga inna lillahi ya disolatin bisa lagi. Ya bisa, nggak bisa pakai isyarat kan? Isyaratnya pakai tangan nggak bisa, pakai mata nggak bisa. Tabrak kontainer, bangun pada mata buka, cuman masih ada hati. Saya pakai hati. Semuanya nggak ada apa-apa lagi. Tinggal disolatkan. Habis itu baca al-fatihah. Baca Fatihahnya gimana? Dari bismillah sampai walad. Syaratnya ada berapa? 11. Nah, ada 11. Jangan usah. Nah, iya, memang begitu ngaji. Yuk, pertama kudu benar. Yang kedua an-yusmi'a nafsahu, didengar oleh dirinya sendiri. Enggak bisa kita baca. Mesti oleh jangan ganggu orang. Kadang-kadang kata ustaz begitu juga. Amin. Mampu kan baca. Santai aja bro. Berisik banget. Ada nggak begitu? Ada. Yang mana orangnya? Pakai baju apa dia? Ada ya? Berisik banget. Nah, gitu ya. Jadi biasa. Ada 11. Tapi diantaranya adalah harus fase benar. Termasuk huruf-hurufnya dan bagi siapa semua imam, munfarid, mau laki-laki, mau perempuan, mau banci, semua mesti benar Al-Fatihah. Ada 7 ayat benar. Salah enggak? Saya kalau ngaji gimana saya tes Al-Fatihah. Benar karena dia bakal jadi imam. Tadi baca alhamdulillah. Jangan saya hitung paling 20% yang Al-Fatihahnya benar dan bisa lihat. Jujur selama ini Bapak Ibu tahu Al-Fatihah bukan karena lihat, tapi karena dari kecil dengar, bukan karena lihat. Maka pulang dari sini lihat itu Al-Fatihah dari Bismillah sampai Qolin, huruf-hurufnya dilihat. Karena saya yakin dari kecil diajarin di bimbingnya di mana jadi yang pertama coba alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu tasdidnya mesti benar wa iyyaka nasta'in. Enggak perlu bagus baca siratal ladzina an'amta yang mana yang benar? Satu an'amta alif dua-duanya, yang pertama yang dua-duanya, yang ketiga an'amta yang dulu baru alif, yang ketiga yang keempat an'amta yang mana benar? Yang keempat tuh alaihim boleh berarti boleh tidak boleh maghdubi alaihim itu namanya idhar syafawi, jangan ditahan langsung terabas gigi 3 masuk ghairil maghdubi alaihim. Mau korek tingkat internasional salah ghairil maghdubi alaihim walau itu mem ketemu ada tuh cakep bacanya juga siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau ladin safal kali tahadul itu 2 3 4 gitu jadi itu walau 2 3 4
Makanya belajar. Udah beres, baru baca surah. Cari surahnya yang pendek-pendek aja, yang kira-kira bisa. Qina, Qul, Alaq, Al-Falaq, An-Nas, itu bisa. Setelah itu baru kemudian dia kufuwan ahad. Mengatakan ada berapa? Satu lagi takbir, dua turun angkat ruku, tiga naik dari ruku, empat pada saat tasyahud awal berdiri mau rakaat ketiga. Bukan tiap gaya dia angkat, angkat semua tidak. Satu lagi Allahu Akbar, kedua lagi ruku, ketiga bangun dari ruku, keempat setelah tasyahud awal itu aja. Turun lurusin, nah itu udah biasa kan? Telapak di sini, bukan jari. Ini salah. Tuh, lurus, nggak bengkok begini, nggak begini, ini lurus. Andai kata taruh gelas telapak di sini, kasih pihak, dia reply, ya dah, reply, terkesin ya. Kopi sekalian ya. Oh, taruh. Nah, udah beres, baru sami Allah. Angkat, beriman. Kalau takut dia goyang, taruh. Sami Allah, liman hamidah. Kenapa? Karena yang bagus di sini. Kalau udah biasa turun. Saya kan udah biasa nih, turun. Karena kalau nggak begini, liman hamidah. Tuh, berisik dah mulai. Iya. Allah liman hamidah. Rabbana. Tuh, ada aja. Iseng aja gitu. Tuh. Tuh, berapa kali udah? Tuh, batal. Kalau belum bisa, kalau bisa. Jangan main-main ya. Kayak bocah. Udah. Terus tingkat langsung sujud. Tangan dulu. Begini. Apa begini? Ayo. Hah? Gimana? Kalau orang Cipadu kan ini dulu baru ini. Iya enggak? Cipadu. Kalau orang Jaya kan kayak gitu ya. Gimana? Sami Allah liman hamidah. Turun. Yang benar gimana sikatnya? Yang benar. Ayo. Itu Pak. Ini dulu. Ya ini dulu dong. Baru mulainya dari mana? Nah, si jari-jari. Bukan. Tapi ketika. Enggak, dikepel. Sebayang basic simple gitu enggak? Silan. Berangkat gaya. Ada gitu. Turun. Masuk. Begini, direndah. Buka dikit. Kaki belakang. Enggak begini, begini nih. Tuh. Salah nih. Ditekuk. Dua-duanya ditekuk. Kalau begini namanya nanti caranya mohon maaf ya, cara disebut. Jadi harus tuh anggota sujud ada berapa? Ya, ini gunung 3 sesi ini. Ya, kenapa kalau sholat benar diterima sembahyang bersari-sari? Tujuh benar. Gitu. 1 jidat. 3 5
kaki 7, hidung 8, 2, 4, 7, 8. Yang wajib jidat. Umpama kata manusia pakai bola bekel yang ada bapak jidat. Nggak bisa bapak sudah. Tapi itu yang wajib. Yang satu dari 8, 7 wajib, 1 sunnah. Mana yang wajib selain hidung? Ustaz, sholat pakai masker, gimana pakai masker? Boleh. Ya nggak boleh pakai helm. Boleh, tapi makruh. Apalagi kalau covid itu bang, jangan khawatir. Jalannya banyak. Iya, itu nggak ada masalah. Nah, jadi caranya turun, lutut, tangan, jidat, hidung. Caranya lagi. Boleh bareng. Ya kalau nggak kebetok nggak apa-apa. Harus sentuh. Semua yang mesti kesentuh. Oke. Anak kambing lewat semua masih bisa lolos, berarti tidak begini kecuali perempuan. Dalam begitu. Jadi harus jangan nyeruduk. Tahu? Banyak yang tembok Pak. Allah. Ada bekas bayar ada. Sadar. Ya Allah. Ada lagi di kosek-kosek jadi balak. Gak perlu. Saya jadi tukang sembahyang aja. Ya. Angkat, baru bang. Tadi ada berapa? Ada 8. Hidung nggak termasuk, tapi dalam madhab Syafi'i. Di situ duduk cara gimana duduk? Terus lihat. Kelarin deh. Oke. Request. Posisi gimana? Caranya gimana? Begitu salah. Tolong kamera begitu salah. Begitu salah. Bagaimana? Ru'usul asabi jari-jari mesti sama dengan lutut. Jadi begitu. Enggak dikepel. Ya, salah. Jadi yuk ulang lagi. Allahu bihamdi. Allahu akbar. Lurus. Jangan mau nyusul. Begini. Padahal bisa begini mau nulis ini mau. Allah Akbar. Puncaknya sholat doa ada di sini. Pel. Bahasa mata pelan. Rabbi firli ampuni ya Allah warhamni rahmati wajburni angkat derajatnya warhamni kasih rezeki kasih hidayah pantas kita kedong dikebut pantas kita susah warhamni dibaca ya gimana sih sampai wahdi komplit doa di situ apa pokok dari doa sholat belakang. Nah, bagaimana nih lihat kamera begini salah begini benar begini benar salah begini lagi salah. Dari kecil mesti diajarin anak bapak. Itu santri saya ajarin tahan sakit banget. Nanti tua dia bisa benar. Kalau udah bisa kenapa kagak biasa dari kecil. Jadi gimana begini salah begini salah begini benar boleh
Allahu Akbar. Benar. Caranya ada dua, namanya cara iqra dan iqtiros. Kalau iqtiros caranya iqtiros. Kalau namanya iqra. Iqra ada dua, yang boleh iqra yang di mana? Yang begini iqra yang enggak boleh. Sama iqra yang kecuali udah bisul semurat ya ada mana lagi dah apa ini nggak boleh. Nah begini boleh turun tuh oke ini benar begini boleh begini boleh bukan nanti lihat ya setelah itu baru kita sujud lagi. Yang kedua langsung berdiri atau duduk dulu, namanya adalah jalsatul istirahat. Baru tangan kanan pegang sebagai bentuk hormat dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat saran dari saya, Allah ini pegang dikit, langsung berdiri. Jangan langsung Allah kepala segala. Enggak usah. Duduk dulu, lagi ya. Begini, tarik di sini, tarik ini, terus kemudian ya, susah ya sholat ya. Udah beres sama sekarang kita tidak bagian akhir tahiyat sama yang kaki kiri masuk kaki yang ini masuk kiri turun posisinya bagaimana sih tangan ketika kita beres posisi sudah maksimal tinggal tahiyat yang dilepas yang kanan dikempel begini boleh turunin boleh begini begini boleh tuh lihat saya ini biar dia lurus begini boleh kalau saya baru kita baca at-tahiyatul sampai asyhadu alla ilaha angkat begini begini illallah begini 02 01 begini enggak bisa setil malaikat tetap begini tuh satu sama gua pilih partai di presiden juga enggak bisa seperti ini udah baik begini berapa enggak bisa soal politik illallah begini itu membentuk angka 5 dalam hal. Jadi bagaimana yang telunjuk di atas tuh masuk boleh atau di bawah saya seperti kenapa masih telunjuk dalam jatuh kenapa nggak zakat ini jatuhnya kemana karena jatuhnya ke zakat benar sampai kapan ilallahnya sampai salam yang nyata assalamualaikum warahmatullahi jangan diturunin baru assalamualaikum cara salam secara salah satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tiga assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi empat assalamualaikum warahmatullahi lima assalamualaikum warahmatullahi yang mana dua assalamualaikum itu tarik ada versi baru ada
baru. Ada yang pes yang gila. Orang masalah masuk ya. Waalaikumsalam. Tanya. Enak nggak bawa waalaikumsalam? Kan wajib jawab salam. Dia jawab salam. Pak. Dalam budaya. Dia alay. Tetap salah. Iya. Benar sih, tapi dalam sholat. Jadi yang benar gimana? Singkatnya benar gimana? Assalamualaikum tanpa assalamualaikum ke depan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iltifat. Jangan-jangan selama ini belum ya belajarnya ya. Kudu buka kitab mau nggak mau tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru bisa. Ada doanya nggak? Ada. Asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illa anta war rahmanur rahim. Ada lagi asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal tahu? Nah, bisa tahu. Nah, di dalam sebelum kita salam itu ada lagi amin majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal wa a'udzubika min al-ma'sam wal maghrib. Allahumma ighfir li dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim la ilaha illa anta faghfirli. Ya Allah, sembahyang susah amat ya. Udah beres. Kalau ada posisi sebagai seorang makmum, jangan sekali-kali mendahului pada dua posisi. Pertama lagi takbiratul ihram, kedua lagi salam batal. Selain dari itu makmum. Contoh imam belum Allah, kita udah naik atau baru Allah imam kita Allah. Mesti beres dulu imam baru kita termasuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam sampai kedua contoh nih si imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuh yang dia. Kufuwan ahad. Allahu akbar. Tuh, jangan Allahu akbar. Allahu akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Enggak boleh belok. Assalamualaikum. Batal. Karena ini harus dilihat kiblat. Jadi mesti di mana? Mesti menghadap ke kiblat. Kepala boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Itu caranya. Oke. Ada pertanyaan? Satu atau dua? Enggak ada. Cukup? Selesai? Baik. Baik. Alhamdulillah lumayan juga capek begitu Pak. Saya selalu mana guru saya berpesan mana tolong perbaiki kita. Sebelum apa-apa kalau sholat adalah sebagai wassallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم افتح علينا على بحكمتك وانشر علينا رحمتك وزكنا من نفسنا وفهمنا وجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita tentang salat ada manfaatnya. Insyaallah jika kita berkenan nanti ada bagian kedua dan ketiga di dalam salat dan di dalam permasalahan salat apa saja yang tergabung di dalam salat dan bagaimana salat terkait. Adapun jika yang kita membahas tentang salat yang tadi kurang jelas bisa saja di YouTube, dan kalau kurang jelas juga saya ada buku saya bawa 400 halaman buku saya tentang salat kayak tadi ya, nanti bisa ngomong panitia, jadi bukunya masih ada ya. Sekian, mohon maaf kalau terlalu lama karena ini adalah kajian ilmu dan mudah-mudahan bertemu lagi ya. Sehat walafiat, banyak-banyak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan bisa mengamalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas khilaf-khilafan. Terima kasih, insyaallah kita bertemu kembali di Ahad yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi jamaah di luar ada sarapan pagi dan kopi barangkali, silakan boleh. Terima kasih.